Halo guys, saat ini kalian sedang menonton Top 5 News of the Week. Rangkuman berita sepekan dan informasi terkini yang sayang kalau kamu lewatin. Ada beberapa berita menarik selama sepekan ini. Kita mulai dari berita pertama. Di awal bulan ini, tepatnya 4 Desember 2021, kita dikejutkan dengan peristiwa erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Akibat erupsi ini, lebih dari 6.500 jiwa mengungsi di 121 titik pengungsian. Erupsi Gunung Semeru juga merusak lebih dari 2.900 rumah, fasilitas pendidikan, dan juga jembatan. Hingga berita ini diturunkan, tercatat 43 orang meninggal dunia, dan proses pencarian korban hilang terus dilakukan. Aktivitas Gunung Semeru sampai saat ini masih fluktuatif. Bahkan, beberapa kali Semeru terlihat mengeluarkan lava pijar. Beberapa ahli vulkanologi berpendapat bahwa hujan besar menjadi pemicu erupsi Gunung Semeru. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meninjau langsung lokasi terdampak dan penanganan erupsi Gunung Semeru Selasa 7 November kemarin. Presiden memastikan seluruh kekuatan dikerahkan untuk menangani dampak dari bencana tersebut. Di berita kedua datang dari mantan pegawai KPK yang saat ini resmi menjadi ASN Polri. Sebanyak 44 orang, termasuk diantaranya mantan penyidik senior KPK, Novel Baswedan. Nah, kalau Novel Baswedan memang dulu pernah menjadi bagian dari institusi Polri. Setelah ini, Novel Baswedan CS akan mengikuti pendidikan di Pusat Pendidikan Administrasi Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri di Bandung, Jawa Barat. Dari total 57 pegawai KPK yang dipecat, terdapat 12 orang yang menolak tawaran untuk bergabung sebagai ASN di Korps Bayangkara dengan berbagai alasan. Kalau dulu di KPK jadi penyidik dan satuan tugas lainnya, kalau di Polri menempati posisi apa ya? Karo Pemnas Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono mengatakan semua akan diklasifikasi sesuai kemampuan masing-masing. Kita sama-sama berharap dengan tambahan 44 mantan pegawai KPK dalam tubuh Polri akan membuat Polri semakin baik ke depannya. Gimana menurut kamu? Oke, kita lanjut ke berita ketiga. Lagi-lagi, moda transportasi massal Transjakarta mengalami kecelakaan. Ini kali ketiga bus Transjakarta masuk pemberitaan dalam kurun waktu yang berdekatan. Setelah peristiwa tabrakan beruntun di Cawang 10 Oktober lalu yang menewaskan 3 orang, 2 Desember kemarin Transjakarta menabrak pos polisi di Pusat Grosir Cililitan. Lalu, tanggal 6 Desember 2021, kembali lagi Transjakarta terlibat dalam kecelakaan di Taman Marga Satwa Raya, Pasar Minggu. 1 orang dilaporkan meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Buntut rentetan kecelakaan tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pemerintah Provinsi DKI dan manajemen masih mencari solusi untuk mengatasi persoalan PT Transportasi Jakarta. Sementara Direktur Utama PT Transjakarta Muhammad Yana Aditya mengatakan pihaknya sudah melakukan diskusi dengan Ditlantas Polda Metro Jaya terkait aspek perekrutan supir bus. Menurut Yana, proses seleksi terhadap supir bus harus dilakukan karena banyaknya kecelakaan bus Transjakarta yang disebabkan karena human error. Ini harus jadi evaluasi. Soalnya busway kan penumpangnya banyak, bahkan beberapa rute memiliki jalur steril sendiri. Keamanan dan keselamatan harus jadi prioritas utama. Gimana menurut kamu? Di berita keempat soal kebijakan libur Nataru 2001-2002. Sebagian dari kita masih dibuat bingung dengan kebijakan PPKM dari pemerintah. Nah, sekarang pemerintah membatalkan penerapan PPKM level 3 merata di seluruh wilayah Indonesia untuk masa libur Natal dan Tahun Baru. Eits, jangan senang dulu. Menurut juru bicara pemerintah penanganan COVID-19 Indonesia, Wiku Adhisa Smito, pengendalian aktivitas warga tetap dilakukan.
dengan melanjutkan PPKM sesuai level masing-masing daerah. Nah, kalau menurut Mendagri Tito Karnavian, PPKM level 3 bukan dibatalkan sepenuhnya, namun hanya berganti nama menjadi pembatasan kegiatan masyarakat di masa Nataru, mulai 24 Desember hingga 2 Januari 2022. Waduh, bingung juga nih kalau gonta-ganti aturan. Tapi yang pasti, Kemenhub merilis hasil survei, ada potensi mobilitas 11 juta orang pasca dibatalkannya PPKM level 3 di masa Nataru ini. Bahkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menaikkan keputusan gubernur soal PPKM level 3 di Jakarta. Sementara wakilnya Riza Patria yang menyebutkan bakal mengikuti aturan pemerintah pusat. Apapun aturannya, tentu yang paling dikhawatirkan saat masa Nataru ini ia peningkatan aktivitas warga yang bisa memicu potensi naiknya kembali angka COVID-19 di Indonesia. Kalau kalian gimana? Yakin tetap mau liburan akhir tahun? Untuk pertama kalinya, Presiden Joko Widodo menghadiri secara langsung peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Gedung Merah Putih KPK Jakarta 9 Desember 2021. Dalam kesempatan ini, Presiden menyinggung KPK agar penindakan kasus korupsi bukan hanya menyasar pada kasus yang membuat heboh di permukaan saja, namun juga harus pada akar masalahnya, mulai dari pencegahan hingga penindakan. Bukan hanya sebagai efek jera, tapi juga harus bisa mengembalikan uang negara. Di hadapan Presiden, Ketua KPK Firly Bahuri menyebut telah menetapkan 1.291 tersangka sejak KPK berdiri pada 2003 lalu. Sementara sepanjang 2021 ini, KPK telah menetapkan 121 tersangka kasus korupsi dan telah mengembalikan setidaknya 2,6 triliun rupiah kerugian negara. Di sisi lain, peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadana menyebut Hari Anti Korupsi Sedunia patut diperingati dengan kesedihan. Ia bahkan menyebutkan masyarakat tidak lagi menaruh harapan besar pada negara untuk memberantas korupsi di Indonesia. Kalau kalian gimana soal pemberantasan korupsi di Indonesia? Tulis komentar kalian di bawah ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Gue Bandung Maulana, pamit sampai ketemu minggu depan.